Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, saya kembali lagi hadir dan muncul selaku analis politik dari PT Indeks Politika Indonesia, PT IP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat dan sobat IPISO, kali ini saya selaku analis politik dari PT IP ingin mengangkat wacana terkait Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan. Dengan tema wacana yang akan saya coba bedah, yaitu munculnya figur Raja Goa dianggap layak mewakili Sulawesi Selatan di Pilgub Sulsel 2024. Ini yang menarik, karena selama ini sahabat dan sobat IPISO, ketika kita menganalisis terkait pemilihan gubernur yang akan berlangsung 2024, figur-figur dari selatan sebelumnya belum pernah dimunculkan nama dari Andi Kumala Andi Ijo, yaitu Sombaya di Goa. Beliau yang bergelar tentunya adalah Tensila Karen Limbang Parang Batara Goa 3. Wacana ini tiba-tiba muncul dari hasil diskusi para kelompok-kelompok pemerhati budaya dan sejarah. Mereka semua sangat berharap munculnya nama Andi Kumala Andi Ijo selaku Somba di Goa saat ini untuk dipertimbangkan mewakili zona selatan, sahabat dan sobat IPISO. Baik, kita coba menganalisa terkait pemilihan gubernur Sulawesi Selatan. Dalam analisis saya saat ini terwacanakan ke publik beberapa figur yang dalam analisis kami berdasarkan tentunya analisis data riset yang kita lakukan, figur-figur seperti Andi Iwan Darmawan Aras, Ilham Arif Sirajudin, kemudian ada nama Rusdi Mase, Taupan Pawe, dan tentunya gubernur petahana saat ini Andi Sudirman Sulaiman, dan Bupati Goa Dr. Adnan Puricita Iksan Yassin Limpo. Kalau dilihat dari hasil survei yang dilakukan IP dan juga survei-survei yang beredar yang dilakukan lembaga-lembaga nasional, kekuatan calon-calon ini cukup berimbang, sahabat dan sobat. So, Andi Sudirman Sulaiman walaupun sudah 1 tahun lebih menjadi gubernur Sulawesi Selatan, mulai dari pelaksana tugas sampai menjadi gubernur definitif, elektoralnya saat ini masih berputar di angka maksimal 20% dari seluruh lembaga survei. Versi IP pun beliau masih berputar di angka itu. Artinya masih di bawah rata-rata sebuah petahana yang menurut saya masih tergolong lemah. Survei rata-rata petahana itu jarang ada yang di bawah 35% selama ini, selama PT IP berdiri, selama saya menjadi peneliti dan konsultan politik. Andi Sudirman Sulaiman sendiri saat ini petahana yang sebelumnya menjadi wakil bupati, menjadi pejabat pelaksana tugas gubernur 1 tahun, dan sekarang menjadi definitif. Surveinya masih berputar di angka 1 hingga 2 digit menurut lembaga survei. Artinya angka yang sangat lemah untuk kategori petahana, sehingga memunculkan semangat-semangat figur-figur seperti Iyas Ilham Arif Sirajudin, Andi Iwan Darmawan Aras, Adnan Puricita, Taupan Pawe, Rusdi Mase, dan juga Ramdan Pomanto Dani Pomanto untuk tampil dan melawan Andi Sudirman Sulaiman. Tentu semua berhak dan memiliki kajian masing-masing untuk maju dan melawan Andi Sudirman Sulaiman. Namun tentu
ada banyak faktor yang harus dikaji dan dihitung ketika orang ingin maju di sebuah perhelatan pemilihan gubernur Sulawesi Selatan. Yang kita tahu betul Sulawesi Selatan ini adalah sebuah daerah yang sangat strategis, di mana dalam pemilihan gubernur selalu melibatkan elit-elit nasional dan juga melibatkan elemen-elemen yang luas dalam mengawal pilgub di sini atau melibatkan diri dan berkontribusi dalam perhelatan pilgub di Sulawesi Selatan, sahabat dan sobat. Sesuai tema kita pada kesempatan kali ini, dari figur selatan selama ini, nama Adnan Purisita mendominasi sebagai figur yang dikategorikan akan mewakili zona selatan. Namun, menurut analisis kami di IP, ada beberapa hal yang sangat menarik ketika misalnya mereka muncul. Dua figur terutama yang sangat menarik ketika itu tiba-tiba muncul mewarnai perhelatan, menghiasi figur-figur yang sudah ada sebelumnya. Dua figur yang saya maksud ini semua dari selatan dan memiliki darah yang kental, berdarah Gua Takalar yang sangat kental. Yang pertama sesuai tema kita adalah Sombaya di Goa, Raja Goa saat ini, Andi Kumala, Andi Ijo. Oleh pemerhati budaya dan sejarah dianggap figur yang sangat strategis untuk posisi calon wakil gubernur ataupun calon gubernur dari zona selatan. Tentu sebagai seorang Raja Goa yang memiliki basis keluarga yang sangat kuat, kita semua tahu semasa Kerajaan Goa berdiri, Goa ini itu memiliki dua saudara kembar. Yang pertama adalah Tallo, yang kita tahu cikal bakal kota Makassar itu dari kerajaan Tallo, sahabat dan sobat Ibso. Yang kedua adalah Sandrobone dan Galeson tentunya sebagai penyangga, yang kita tahu saat ini berada di Kabupaten Takalar. Jadi Goa Takalar Sandrobone ini adalah basis utama dari kerajaan Goa. Tentu ketika Raja Goa yang maju, perwakilan dari dua koalisi utama dia ini dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, akan berada di garis terdepan untuk mendukung Sombaya di Goa, Andi Kumala, Andi Ijo, ketika betul beliau ingin maju sesuai dengan dorongan pemerhati budaya dan sejarah yang menginginkan beliau tampil di perhelatan Pilgub 2024. Belum lagi kita semua tahu pengaruh Goa itu sangat luas. Goa di masa kekuasaannya itu menaungi kerajaan Maros, Baru, kemudian Sidenreng. Kita semua tahu Arun Baru, Arun Sidenreng, dan Karang-Karang di Maros semua berada di bawah naungan kekuasaan kerajaan Goa Tallo Sandrobone di masa kejayaannya. Bahkan sampai saat ini mereka pun sudah mereka pun masih satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Apalagi setelah terjadi pernikahan antara Lapatau Matana Tike dengan putri Raja Goa ke-19 di Mariama Karepat Tukangan, membuat hubungan kekerabatan darah antara Goa dengan Bone itu juga menghiasi perjalanan sejarah dan kehidupan Kerajaan Goa. Belum termasuk hubungan darah dan persaudaraan antara Kerajaan Goa dan Kerajaan Wajo yang sangat kental dengan Luwu selama ini, sahabat. Artinya, Andi Kumala, Andi Ijo ketika betul-betul muncul, maka tentu kehadirannya akan mewarnai perhelatan Pilgub. Apalagi ketika misalnya dia hanya mau maju sebagai calon 02. Tentu ini bisa menjadi berkah bagi figur-figur dari tengah dan selatan yang membutuhkan figur dari selatan. Kita tahu Ilham Arif Sirajudin, figur dari tengah, yang berdarah Bone. Andi Sudirman Sulaiman berdarah Bone. Andi Iwan Darmawan Aras berdarah Wajo dan Bone. Taupan Pawe, Pare-Pare, Rusdi Mase, Sidenreng, atau Sidrap. Tentu mereka untuk
mengimbangi Adnan, yang menurut kajian kami di PTIP, Adnan ini akan menjadi calon gubernur perwakilan selatan yang tergolong kuat. Karena survei membuktikan bahwa Adnan masuk 3 besar survei saat ini. Artinya potensi Adnan menjadi calon gubernur itu sangat kuat. Sangat tergantung seperti apa dia bisa masuk ke zona pertarungan persaingan merebut partai politik atau kendaraan partai politik. Karena itu adalah proses awal yang harus dilewati para bakal calon gubernur untuk bisa menjadi calon gubernur, yaitu meyakinkan partai politik dan bersaing untuk merebut kendaraan politik, sahabat dan sobat episode. Kemudian figur yang kedua selain Sombaya di Goa, figur yang kedua adalah cucu dari Andi Mapanyuki yang kita tahu. Andi Mapanyuki ini walaupun dia menjadi arun di Bone, tetapi darah Goanya sangat kental, sehingga cucunya Andi Muhammad saat ini yang menjadi Panda Masanudin pun diminta dan dianalisis bakal ada potensi untuk muncul mewarnai perhelatan Pilgub Sulawesi Selatan 2024. Apalagi masa pensiun beliau sudah dekat. Kalau tidak salah 1 tahun lebih ke depan beliau sudah pensiun. Artinya momentum dia untuk tampil di perhelatan Pilgub sesuai dengan perjalanan karir beliau, karena ya ketika orang sudah pensiun ya tentu salah satu muara yang akan dikejar masuk ke ranah politik praktis atau maju di perhelatan Pilgub, sahabat dan sobat episode. Jika Andi Muhammad pun muncul, maka tentu perwakilan Goa ini sudah lebih daripada 2 orang. Selain Adnan, Andi Kumala, Andi Ijo, Andi Muhammad pun masuk kategori perwakilan Goa, walaupun dia menjadi arung Bone, tetapi darah Goanya lebih kental, sahabat dan sobat episode. Ini menarik untuk perwakilan dari selatan. Artinya figur-figur dari zona tengah, dari zona utara memiliki banyak pilihan-pilihan dari zona selatan. Nah, sahabat dan sobat episode, kita pun saat ini, terutama kami di PTIP, itu masih meraba-raba. Sampai hari ini belum ada sinyal yang kuat, tetapi munculnya figur-figur baru selain dari Andi Kumala, Andi Ijo, dan Andi Muhammad. Di dunia politik itu selalu ada kejutan. Kami pun meraba-raba. Sekiranya misalnya Kapolda Metro Jaya Muhammad Fadil Imran tiba-tiba mendapatkan hidayah dan mendapatkan dorongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk pun ingin masuk ke ranah politik praktis, itu bisa saja. Karena sudah terlihat di lingkaran keluarga beliau, sudah berada pada lingkaran politik praktis saat ini. Putri beliau sudah menjadi anggota DPR RI, adik beliau menjadi anggota DPRD, dan kakak beliau pun saat ini digadang-gadang sebagai bakal calon bupati di Takalar. Artinya keluarga Kapolda Metro Jaya ini pun diprediksi akan muncul di perhelatan ranah politik di 2024. Apakah itu melibatkan langsung, menghadirkan langsung Kapolda Metro Jaya, atau mungkin hanya diwakili dulu oleh adiknya dan kakaknya, Firdaus dan Manye dengan Usnia dan Alena? Ini yang kita tunggu, sahabat dan sobat episode. Adapun beberapa figur dari utara, itu pun masih kita kaji di PTIP itu sendiri, sahabat dan sobat episode. Misalnya, sosok seorang mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang sebelumnya digadang-gadang sebagai bakal calon wakil presiden, namun seiring perjalanan waktu, ruang-ruang dan wacana dia menjadi calon wakil presiden itu semakin meredup. Entah apa penyebabnya, hanya beliau yang tahu. Nah, sehingga spekulasi dari beberapa pihak termasuk kalangan-kalangan para analis politik mengatakan potensi Andi Amran Sulaiman untuk menggantikan adiknya menjadi calon gubernur 2024 cukup terbuka,
atau ada potensi-potensi dia didorong oleh koleganya, didorong oleh keluarganya. Karena posisi Andi Sudirman Sulaiman yang saat ini tergolong lemah sebagai seorang petahana dan banyak yang ingin melawannya dan figur-figur berpengalaman dan memiliki partai politik ingin melawannya. Sehingga ada potensi dari lingkaran keluarga dan jaringan dari Andi Amran Sulaiman meminta beliau yang maju menggantikan adiknya. Namun tentu ini semua hanya sebatas asumsi politik, wacana politik yang bisa benar bisa tidak. Tapi dalam dunia politik segala sesuatu itu kita harus kaji dan kita bedah jauh sebelumnya. Sehingga ketika hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, kita sudah memiliki persiapan-persiapan untuk menghadapinya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa figur-figur yang saat ini eksis, mereka harus mempertimbangkan munculnya figur-figur kuat selain nama-nama yang sudah beredar saat ini. Selain dari Andi Muhammad, Pandam saat ini, Raja Goa saat ini, Andi Kumala, Andi Ijo, yang memiliki basis yang real ketika muncul, tentu kehadiran keluarga Kapolda Metro Jaya dan juga munculnya Andi Amran Sulaiman harus sudah dikaji sejak dari dini oleh figur-figur yang saat ini sudah terwacanakan sebagai bakal calon gubernur yang akan maju seperti Andi Iwan Darmawan Aras, Bapak Rusdi Mase, Bapak Topan Pawe, kemudian Bapak Adnan Puricita, Bapak Ilham Arif Sirajudin, dan juga Bapak Ramdan Pomanto. Sehingga mereka ketika figur-figur yang mungkin mereka tidak inginkan muncul karena dikategorikan figur-figur yang kuat dan memiliki ketokohan yang kuat, itu mengganggu proses pergerakan politik mereka. Namun ada beberapa hal yang membuat munculnya tokoh-tokoh yang bertaraf nasional di Pilgub ini besar kemungkinan muncul karena memang kalau dilihat saat ini menjadi gubernur itu sangat seksi. Apalagi menjadi gubernur Sulawesi Selatan, kedepannya siapapun yang menjadi gubernur Sulawesi Selatan ada potensi akan dilirik menjadi calon wakil presiden di 2029. Karena ketika kita melihat data sampai hari ini, gubernur DKI dan gubernur Jawa Tengah saat ini menjadi figur yang dikategorikan sangat kuat dalam perhelatan Pilpres 2024. Karena posisi mereka sebagai gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur DKI yang mampu mengimbangi figur yang sangat senior dan berpengalaman seperti Prabowo Subianto. Sehingga jabatan gubernur Sulawesi Selatan sangat mungkin dibutuhkan figur-figur seperti Andi Amran Sulaiman, kemudian Andi Muhammad, Fadil Imran, maupun Andi Kumala, Andi Ijo untuk dilirik secara nasional di 2029 sebagai bakal calon wakil presiden mewakili Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur pada umumnya, sahabat dan sobat. So, demikianlah analisis kami dari PT IPI terkait dinamika politik di Sulawesi Selatan yang mungkin bisa terjadi ke depan dan potensi-potensi munculnya figur-figur, apalagi secara terang-terangan pemerhati budaya dan sejarah menginginkan munculnya Raja Goa ataupun Pandam 7 Hasanuddin, Andi Muhammad, dan pun berharap munculnya seorang Polda Metro Jaya dan juga Andi Amran Sulaiman di perhelatan Pilgub. Terima kasih dari saya Suadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politik Indonesia, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sampai jumpa pada diskusi dan analisis politik yang lain hanya di channel IPSO Rumah Edukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.